Oke teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya tuh merakit PC menggunakan Ryzen 5 5600G yang dimana tampilan sangat elegan banget, berwarna putih dan juga berwarna biru cyan, serta ada sensor suhu di bagian tengah sini. Dari segi CPU coolernya terlihat lebih cakep lah dari segi tampilannya, dan juga upgradable ke depannya. Kalau bisa menambah GPU masih bisa lah untuk PC yang ada di sini di harga terjangkau, cuma di harga 5,1 juta. Apakah ini worth it atau tidak dari segi part yang ada di sini? Cuma menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga eGPU Vega 7 untuk sementara. Gimana performanya? Dan pastinya dia itu hemat daya. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk yang ada di sini, sama seperti di video sebelumnya, untuk rakitan Ryzen 5 5600G meskipun banyak variannya. Kalau ini varian tersebut berwarna putih biru cyan menggunakan Ryzen 5 5600G di harga 1.750.000. Harganya tersebut kadang beda-beda ya, ada yang lebih mahal, kadang ada yang lebih murah, tergantung stoknya. Untuk yang versinya tray, kalau stoknya banyak harganya murah, tapi kalau stoknya sedikit harganya mahal. Tapi kalau yang ini masih di tengah-tengah lah harganya, di 1.750.000. 6 core 12 thread udah lebih dari cukup dan juga lumayan lah untuk upgradable ke depannya. Dan lanjut, saya itu menggunakan motherboard dari ini, ASRock A520M HVS. Untuk yang ada di sini, dia sudah support M.2 NVMe, jadi ya aman sih. Serta di harga terjangkau, cuma di 800 ribuan, hampir menyentuh di 900 ribu lah untuk yang ini, mereknya ASRock. Tapi kalau pengen lebih murah, silahkan cari mereknya Maxsun A520. Dia tuh kalau nggak salah di harga 800 ribuan, ya beda 50 ribu lah kalau sama ini. Tapi tergantung selera kalian, pilih ASRock atau Maxsun. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan RAM ini, RAM dari Edgame di harga 550.000, 2x8GB di kecepatan 3200. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya berwarna hitam lah, supaya lebih menyerupai berwarna hitam dari segi mobonya, dan juga masih terlihat elegan lah daripada berwarna putih. Juga sama-sama cakep, tapi untuk yang serinya ini cuma berwarna hitam aja sih, mereknya Edgame di harga paling murah untuk saat ini. Meskipun stoknya saat ini juga langka, jadi ya agak susah sih memakai ini lagi RAM-nya, karena stoknya habis kalau nggak salah. Garansinya lifetime, buatan Taiwan. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe dari Venom RX. Udah saya tancapkan di bagian bawah CPU cooler ini, kelihatan lah. Dia itu di harga 500 ribuan. Harga SSD sekarang pada naik-naiknya, dan kedepannya bakal naik lagi sih. Tapi untuk sekarang ini masih di harga 500 ribuan. Garansinya 3 tahun dari Asia Raya, jadi aman untuk yang ini. Sudah lebih dari cukup untuk mengisi Windows, beberapa game, dan juga menyimpan file. Udah sangat cukup sekali. Kalau misalnya pengen upgrade, silahkan tambah aja SSD yang SATA 3 maupun harddisk, masih ada slotnya di bagian dalam sini lah, jadi aman. Dan lanjut, saya menggunakan ini Deepcool AG400 digital, seperti contoh yang ada di sini ya. Meskipun dari segi fan-nya udah saya ganti menggunakan biru cyan. Ini tuh requestan dari usernya, dia itu pengen diganti warnanya sama seperti fan casing, jadi ya seperti ini penampakannya, terlihat cakep lah. Berbeda seperti bawahnya yang berwarna hitam, tapi kalau ini lebih berwarna. Dan juga suhunya panas atau tidak, lihat saja nanti di akhir video apakah aman atau tidak. Ya pastinya aman lah menggunakan ini. Dan dia tuh ada sensor digital di bagian sini supaya kelihatan berapa derajat prosesor kalian. Meskipun untuk yang ada di sini belum saya atur ya, atau belum saya install lah dari segi softwarenya. Tapi kalau kepo, saya kasih gambaran di sini lah. Untuk gambarannya ada sensor suhu di harga 320.000 untuk yang ini. Karena fan-nya diganti, jadi saya kasih harga di bawahnya lah. Kita bilang ini cakep dan juga bagus sih, menggunakan 4 pipa, fan-nya 12 cm juga. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini power supply dari PC Cooler 550 watt 80 plus watt, yang dimana tersebut udah terdaftar di websitenya resmi 80 plus, jadi aman lah untuk yang ini. Dan juga bisa upgradable ke depannya kalau misal menambahkan GPU. Kalau saran dari saya maksimal di GTX 1660 Super maupun Ti. Meskipun di RX 6600 juga bisa, tapi ya lebih amannya di GTX 1660 Ti maupun Super lah, supaya lebih aman. Dan juga ini di harga murah, cuma di 480.000, ya murah banget sih. Kabelnya juga flat berwarna hitam, meskipun dari segi 24 pin tidak flat, tapi gak masalah untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Paratot Gaming Raki berwarna putih, tipenya MATX, dan cakep sih untuk ini. Di harga 440.000 yang tanpa free fan. Kalau yang bawaan tersebut dia ada free fan-nya 3, di bagian depan 2, di bagian belakang 1. Tapi itu tidak saya pakai, jadi saya pakai ini aja. Di harga 440.000 udah bagus banget. Di bagian depan ada tempered glass-nya, dan cakep sih dari segi tampilannya Paratot Gaming Raki.
Dan yang terakhir satu menambahkan fan RX7 ada 5 ya, di bagian depan 2, atas 2, di bagian belakang 1, supaya sirkulasi udara yang itu bagus. RX7 tersebut ya paling laris sih dan juga harga terjangkau, satuannya di 35.000. Kalau misal dikali 5 ya anggap aja totalnya di 180.000 lah untuk fan ini RX7 yang berwarna cyan, biru muda atau biru langit lah. Untuk penampakannya sangat cakep sekali, sesuai temanya berwarna putih dan juga biru cyan. Kurang lebihnya seperti itu, semua papatnya sudah saya sebutkan. Dan apakah ini worth it atau tidak, di harga 5 juta lebih sedikit di harga ini ya, dan juga predictable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, gak usah berlama-lama, lanjut ke pengujian tes gaming dan juga dayanya serta yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya di 40 derajat, terbilang ini standar dingin pada umumnya untuk kalangan NVMe maupun SSD biasa, menggunakan merek Venom RX. Dan lanjut ke Crystal Diesmark untuk mengecek kecepatannya. Untuk yang ada di sini membaca yang mendapatkan di 2118, dan juga menulisnya di 1276. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu melebihi 200-an, tapi dari segi menulisnya dia itu kurang di 400-an ya. Tapi nggak masalah sih untuk yang ini. Speednya ini terbilang standar pada umumnya di kalangan NVMe Gen 3. Lanjut ke HW Monitor menggunakan Deepcool AG400 digital untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Untuk minimalnya mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya di 74 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia untuk paling bawah di 35 derajat, terbilang ini masih dingin di bawah 40 derajat. Dan juga maksimalnya ini pun juga masih dingin lah, cuma di 74 derajat. Ini saat tes di Cinebench. Tadi ya masih mendapatkan di bawah 80 derajat. Jadinya aman-aman aja sih untuk yang ini. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga masih aman lah, di settingan rata kiri, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay, ya mungkin di 720p lah, dari segi resolusinya, supaya lebih lancar mendapatkan di 30 sampai di 60 fps. Kalau yang di GTA Roleplay ya untuk yang itu. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, mendapatkan di 71 fps. Terbilang ini settingan paling aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya ini. Kalau misalnya pengen lebih, silahkan setting ke low aja, supaya bisa mendapatkan fps di atas 100, atau up to-nya lah di 100 fps untuk yang ini. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 180 fps. Terbilang ini lancar jaya. Gamenya ringan, settingan rata kanan, mendapatkan hampir di 200 fps di gamenya Valorant untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low, mendapatkan 93 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kiri, masih mendapatkan di atas 60 fps, atau hampir menyentuh di 100 fps di gamenya Dota 2. Terbilang ringan juga untuk yang ini. Dan lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan low, mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga masih aman lah, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau misal di settingan medium, dia itu mendapatkan di 40-an fps lah untuk yang ini. Jadi lebih aman di settingan low aja untuk PES 2021. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 46 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, terbilang ini irit, cuma di 40-an aja untuk minimal paling bawah. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 92 watt. Ini pun juga masih hemat listrik, di bawah 100 watt. Untuk yang ini saat tes di gaming, tadi yang mentok paling tinggi cuma di 92 watt,
Terbilang ini kecil, dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup, dan juga bisa upgradable ke depannya lah, jika lo menambah GPU lagi. Kurang lebihnya seperti itu dari segi dayanya. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,1 juta mendapatkan Ryzen 5 5600G dan juga menggunakan eGPU Vega 7, apalagi tampilannya berwarna putih dan juga biru cyan, terbilang ini sangat cakep sekali dari segi tampilannya. Kalau performa ya pasti kalian tahu lah bagaimana performanya Ryzen 5 5600G. Tapi kalau yang ini untuk upgradable ke depannya, seperti yang saya bilang tadi, maksimal di GTX 1660 Super maupun Ti supaya lebih aman. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga tampilan berwarna putih biru cyan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.